kalau misalnya tutup lagi ya. Nah, kalau misalkan kalian mau mengetahui ya, misalnya membaca terkait dengan bagaimana sih teknologi penginderaan jauh itu bisa kita manfaatkan datanya ya untuk berbagai macam keperluan. Nah, itu kalian bisa mencari di Google ya, atau misalkan cari terkait dengan penelitian-penelitian yang sudah saya lakukan atau publikasi-publikasi yang sudah saya publish ya. Nah, itu saya banyak berbicara terkait dengan teknologi remote sensing ini ya. Nah, bagaimanakah penggunaan aplikasi penginderaan jauh untuk perencanaan tata ruang wilayah pesisir dan pulau kecil ya? Nah, jadi yang tadi saya sampaikan bahwa kita menggunakan teknologi ini ya bukan cuman kita menggunakan di wilayah daratan saja ya, tetapi kita juga bisa memanfaatkannya untuk ruang wilayah pesisir dan juga pemanfaatannya juga bisa untuk pulau-pulau kecil. Jadi misalkan kalau kalian mengikuti kompetisi ya yang terkait dengan kelautan, perikanan, wilayah pesisir ya, dan pulau-pulau kecil begitu. Nah, misalkan kalian mau melakukan identifikasi terkait dengan potensi, atau misalkan kalian mau mengidentifikasi atau mengestimasi ya terkait dengan misalkan di mana sih kita bisa misalkan kita bisa mendapatkan atau kita bisa membuat zonasi untuk kualitas perairan untuk misalkan terumbu karang ya, atau misalkan kualitas perairan untuk perikanan misalkan. Nah, itu bisa kita hitung ya, atau bisa kita lakukan pengukuran menggunakan data-data penginderaan jauh ya. Nah, yang pertama itu adalah kita bahas dulu terkait dengan perencanaan tata ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil ya. Nah, di dalam ini saya nanti kalian baca, saya pikir tidak terlalu penting. Jadi di dalam di dalam penggunaan teknologi penginderaan jauh untuk pengolahan tata ruang wilayah dan pulau-pulau kecil ya. Nah, di sini kalau misalkan kita gunakan peta sebagai masukan informasi untuk penataan ruang ya. Jadi kalau kalian ke Bapeda ya, atau misalkan ada orang tua yang bekerja di Bapeda misalkan, nah itu kan mereka punya peta RT RW ya, atau peta rencana tata ruang wilayah ya. Nah, peta tersebut menggambarkan ya tata ruang wilayah di suatu provinsi atau di suatu kota atau suatu kabupaten atau suatu kecamatan ya. Nah, peta tata ruang tersebut menggambarkan pola penataan ruang di wilayah-wilayah tersebut ya. Nah, jadi kalau misalkan kita menggunakan peta sebagai masukan informasi untuk pola penataan ruang, jadi misalkan di sini adalah alur berpikir ya, maksudnya alur berpikir kalau misalkan kita gunakan dia sebagai salah satu masukan informasi. Jadi misalkan dari sisi kondisi fisiknya ya, kondisi fisiknya misalkan masukannya misalkan kita gunakan peta kemiringan lereng ya, terus kita gunakan peta geologi ya, peta jenis tanah, peta iklim, peta kemampuan lahan atau peta penggunaan lahan. Nah, bagaimanakah kita bisa memperoleh peta-peta ini ya? Nah, peta-peta ini bisa kita dapatkan atau bisa kita lakukan pengolahannya ya, atau kita bisa peroleh datanya dengan menggunakan data-data dari satelit ya. Saya kasih contoh misalkan peta kemiringan lereng ya. Peta kemiringan lereng ini kita bisa menghitung kira-kira di suatu wilayah ya. Kalau misalnya kita bicara wilayah pesisir berarti kita bisa menghitung misalkan di suatu wilayah pesisir ini dia punya karakteristik wilayahnya bagaimana ya, atau misalkan dia punya topografinya itu bagaimana. Nah, kita bisa melihatnya dari pola kemiringan lerengnya. Jadi kalau kalian baca atau kalian searching di Google, atau kalau misalkan kalian baca yang terkait dengan kebumian, nah kita bisa membaginya menjadi beberapa klasifikasi. Nah, biasanya kalau kita melakukan processing atau kita melakukan pengolahan ya, nah itu berarti kita harus mengikuti klasifikasinya siapa. Nah, klasifikasi yang paling sering digunakan itu adalah klasifikasi Van Zuidam misalkan ya. Nah, jadi dia membagi beberapa wilayah berdasarkan derajat kemiringan ya, atau berdasarkan topografinya. Jadi misalkan ada yang 0 sampai 2 derajat misalkan begitu ya, itu termasuk landai. Misalkan itu contoh ya, contoh. Nanti kalau misalnya ini bisa kalian searching di Google saja ya, klasifikasi Van Zuidam untuk kemiringan lereng misalkan. Nah, jadi kalau misalnya di wilayah pesisir kita bisa lihat, oh ternyata kalau misalnya kita dapat pengolahannya, hasilnya ini berarti masuk wilayah pesisir ini masuk apa? Apakah masuk di landai kah, curam kah, datar kah, atau misalkan terjal ya.
Nah, peta-peta kemiringan lereng ini, kalau misalnya kalian tidak punya data lapangan atau observasi lapangan ya, kalau observasi lapangan kan biasanya kita menghitung dia punya deep strike-nya bagaimana seberapa besar ya. Kalau misalkan kita tidak punya data lapangannya, berarti kita bisa mendekati dia dengan citra satelit ya. Nah, salah satu penggunaan teknologi penginderaan jauh adalah untuk pemetaan kemiringan lereng menggunakan data citra satelit DEMNAS ya, DEMNAS atau Digital Elevation Model ya. Nah, itu bisa diakses secara gratis ya di websitenya Tanah Air Indonesia. Nah, yang kedua kalau misalkan kita menggunakan peta geologi ya. Kalau kita menggunakan peta geologi berarti biasanya peta geologi ini sudah ada ya dan sudah dibuat atau sudah tercover ya oleh orang-orang geologi, ini sudah dibuat ya. Nah, itu kalian bisa gunakan. Kalau misalkan tidak ada datanya, itu kalian bisa menggunakan pendekatan ya teknologi penginderaan jauh atau bisa menggunakan integrasi atau gabungan antara teknologi penginderaan jauh dan hasil observasi lapangan ya untuk melihat pola ya, untuk melihat pola geologinya itu bagaimana. Yang berikutnya adalah kondisi fisik yang terkait dengan peta jenis tanah ya. Peta jenis tanah dan juga peta iklim. Kalau peta iklim ini kan saya sudah sampaikan bahwa ada satelit-satelit ya yang dia memang spesifikasinya untuk melihat perubahan iklim ya atau perubahan cuaca. Misalkan satelit Himawari punyanya Jepang, ada lagi satelit punyanya Amerika, kalau saya tidak salah itu NOAA ya, NOAA FFHRR, itu juga terkait dengan cuaca. Nah, itu bisa kita pakai datanya untuk membuat peta iklim, ya. Terus yang berikutnya peta kemampuan lahan dan peta penggunaan lahan. Kalau peta kemampuan lahan dan peta penggunaan lahan ini biasanya, kalau kemampuan lahan berarti kan kita bicara terkait dengan daya dukung ya. Jadi bagaimana lahan tersebut bisa mendukung atau bisa dijadikan sebagai tempat pemukiman atau perumahan ya. Nah, kalau penggunaan lahan berarti ini terkait dengan peta tata guna lahan-lahan yang sudah digunakan itu digunakannya itu sebagai apa saja. Misalkan ada peruntukan terhadap hutan ya, semak belukar, perumahan, pemukiman. Terus misalkan ada lagi tanah ruang terbuka hijau ya, lahan terbuka dan lain sebagainya. Nah, itu adalah terkait dengan peta penggunaan lahan ya. Nah, masukan yang berikutnya adalah masukan terkait dengan kondisi kependudukan. Kalau kondisi kependudukan berarti berhubungan dengan peta kepadatan penduduk, peta komposisi, dan pendidikan, dan lain sebagainya. Kalau ini bisa kalian buat kalau misalkan kalian punya data BPS, ya. BPS biasanya kan memiliki data tersebut. Nah, yang ketiga adalah peta adalah terkait dengan kondisi sarana prasarana, ya. Terkait dengan peta sebaran fasilitas pendidikan dan kesehatan. Nah, masukan-masukan ini semua, kalau kita mau membuat menggunakan peta sebagai informasi pola penataan ruang, berarti di dalamnya itu pasti ada proses analisis spasial. Ya, analisis spasial itu maksudnya apa? Analisis spasial ini adalah kita melakukan processing, ya, menggunakan sistem informasi geografis, ya, atau biasanya kita kenal sebagai GIS, itu yang kemarin sudah saya sampaikan, ya, untuk mengubah atau memanipulasi atau mentransformasikan, ya, masukan-masukan ini, ya, sehingga nanti kita mendapatkan keluaran yang seperti ini, ya. Jadi dalam analisisnya adalah analisis apa? Analisis bagaimana kemampuan lahan terhadap penggunaan lahan. Jadi kita hitung misalkan kemampuan berapa luasan hektar lahan tersebut, ya, penggunaan lahannya itu terhadap apa saja, manusia yang tinggal di situ itu berapa banyak, ya. Nah, di situ nanti kita lakukan proses analisis spasialnya, ya. Yang berikutnya juga misalkan kita melakukan analisis spasial terkait dengan kesesuaian lahan, ya. Nah, ini semua ya bisa kita lakukan, ya, bisa kita buat dengan menggunakan metode-metode yang terkait dengan GIS, ya. Misalkan metode apa saja? Misalkan metode scoring, ya, metode scoring atau overlay. Dalam metode scoring itu ada metode-metode apa saja? Dari evaluation. Jadi kita menggunakan berbagai macam parameter ya untuk menentukan analisis terhadap kemampuan lahan, analisis terhadap kesusahan lahan, analisis terhadap daya dukung lahan, kebutuhan, pergerakan orang dan barang ya. Saya kasih contoh, misalkan kita menggunakan spatial indicator evaluation untuk menghitung atau untuk melakukan analisis terhadap kesusahan lahan. Berarti parameter apa saja yang kita butuhkan? Berarti kita bisa membutuhkan parameter kemiringan lereng ya, parameter jenis tanah ya, parameter curah hujan, parameter bencana
kerawanan bencana ya, misalnya tsunami, banjir, longsor, drainase ya dan lain sebagainya. Nah itulah parameter-parameter yang kita pakai untuk melakukan analisis spasial ya terhadap misalkan contohnya adalah terkait dengan sesuatu lahan. Jadi kita temukan apakah lahan ini sesuai untuk pemukiman atau tidak ya, apakah lahan ini sesuai untuk industri ataukah tidak, apakah lahan ini sesuai untuk pertanian ataukah tidak ya, atau kita mau membuat klasifikasinya misalkan mana wilayah yang sesuai, sangat sesuai, tidak sesuai ya, dan lain-lain gitu ya. Nah, kalau misalkan kita sudah melakukan analisis spasial, berarti kan nanti kita menghasilkan suatu keluaran atau output ya. Nah, output itu berarti ada rencana dan juga ada pemanfaatan ya atau rekomendasi ya. Nah, inilah semuanya kalau misalkan kita menggunakan peta sebagai salah satu masukan informasi untuk pola penataan ruang, sehingga kita bisa tahu bahwa di wilayah pesisir ini dia boleh nih untuk dikembangkan sebagai daerah wisata misalkan. Di wilayah pesisir ini belum ada fasilitas untuk wisata yang memadai, berarti kita bisa memberikan rencana pengembangan ya dengan apa, misalkan kita memetakan lahan-lahan yang bisa dikembangkan atau yang cocok atau suitable ya untuk rencana pengembangan fasilitas wisata misalkan ya dan lain sebagainya. Itu kalau kita menggunakan peta sebagai salah satu masukan ya. Ini tidak usah dibaca saja. Nah, yang kedua adalah terkait dengan pemanfaatan pengiriman jauh untuk pemantauan rencana zonasi mangrove ya. Nah, rencana zonasi mangrove ini bagaimana kita menggunakan data-data satelit ya untuk membuat untuk memantau kira-kira mangrove di wilayah pesisir itu dia bagaimana, atau kita juga bisa melakukan rencana zonasi. Jadi misalkan daerah-daerah mana saja yang bisa kita tanami mangrove-nya ya. Ini saya ambil dari beberapa publikasi ya. Ini yang contoh-contoh kita baca saja. Nah, ini bagaimanakah kita mau membuatnya ya. Jadi kalau dari sisi metode itu kita bisa bagi. Nah, kalau misalkan di sisi metode ya, itu pertama adalah kita melakukan akuisisi data ya. Nah, akuisisi data ini adalah kita melakukan pengukuran, pengamatan, ya, observasi ya. Kalau misalkan kita hanya menggunakan data satelit ya, berarti akuisisi data itu adalah proses pengumpulan data ya. Nah, proses pengumpulan data itu bagaimana? Berarti kita bisa mengambil data-data di data penginderaan jauh ya, data penginderaan jauh misalkan kita mau ambil data satelit nih, kita buka website NASA, terus kita ambil lokasinya di mana, misalkan lokasinya di Ambon, misalkan di Pulau Ambon ya, terus kita ambil tanggal berapa, tahun berapa. Nah, itu namanya akuisisi data ya. Terus yang kedua kita melakukan preprocessing citra satelit ya. Preprocessing berarti kita melakukan terkait dengan kalibrasi ya. Jadi di dalam melakukan preprocessing citra itu ya, citra yang kita peroleh tidak bisa langsung kita gunakan ya. Apa demikian? Karena kita harus menghilangkan pengaruh atmosfer ya. Kita harus membetulkan dia menjadi radian TOE dan lain sebagainya, itu secara teknis ya. Nah, jadi intinya adalah data yang kita gunakan harus kita processing lah, kita melakukan koreksi ya, kita melakukan koreksi sebelum kita melakukan pengolahan lanjutan ya. Jadi kalau di citra ini memang ada beberapa koreksi ya. Jadi kalau kalian bisa baca di saya punya publikasi ya, jadi ada kalibrasi radiometrik, ada koreksi atmosferik ya. Itu semua adalah langkah-langkah awal ya sebelum data tersebut kita gunakan sebagai data yang nanti kita lakukan kajian ya. Nah, setelah itu kita bisa melakukan indeks vegetasi ya dan reklasifikasi. Kemudian kita bisa melakukan perbandingan nilai NVI-nya, dan yang kelima adalah kita bisa melakukan perhitungan ya luasan mangrove dan estimasi penanaman kira-kira di mana ya. Nah, misalkan seperti ini. Misalkan ini saya ambil dari publikasi orang ini ya, publikasinya bukan saya tidak ambil dari punya saya ya, karena saya bukan menghitung mangrove ya, saya belum melakukan penelitian terkait dengan mangrove, tetapi saya melakukan penelitian terkait dengan vegetasi ya. Tapi mangrove dan vegetasi itu prosesnya sama ya.
sama saja ya, karena memang persamaan yang kita gunakan itu sama, cuma memang nanti objeknya saja yang berbeda ya. Nah jadi ini karena terkait pesisir, tadi saya ambil publikasi yang terkait dengan mangrove ya. Nah jadi misalkan di dalam publikasi ini dia mengambil ada beberapa jenis citra ya, jadi ada Landsat 5, Landsat 7, Landsat 8, Landsat 2, dan Sentinel 2 ya. Nah, kelompok citra ini diambil untuk melakukan sebagai data yang digunakan untuk penelitian ini ya, jadi atau untuk kajian ini. Nah, untuk Landsat 5 digunakan tahun 98 sampai 1998 ya, dan 2007 sampai 2011. Kalau kalian buka website NASA ya, kalau kalian searching earthexplorer.usgs.gov ya. Nah, di situ nanti kalian lihat ada data-data satelit ya, citra-citra satelit yang bisa diambil datanya ya. Kalau kalian lihat di situ ada Landsat 5, berarti kalian boleh menggunakan Landsat 5 itu untuk data-data yang lampau ya. Jadi kalau kita melakukan studi-studi temporal ya, misalkan studi terkait dengan perubahan garis pantai ya, atau misalnya kita mau lihat terkait dengan pola kenaikan suhu permukaan laut ya, nah itu bagusnya itu kan kita melihat pola distribusi atau kita menggunakan data-data dari data-data yang lama ya, jadi data-datanya itu di time series misalkan dalam 10 tahun terakhir, jadi misalkan kita gunakan dari tahun 2000 kalau sini 2011 berarti dari tahun 2011 sampai misalkan 2026 ya, berarti ada sekitar berapa tahun tuh, 15 tahun ya. Nah itu adalah studi temporal, jadi kita melihat apakah perubahan garis pantai selama 15 tahun ini dia bergeser berapa senti ya, kenaikan suhu permukaan laut untuk wilayah perairan Maluku itu selama 15 tahun itu dia bagaimana trennya, apakah menurunkah, apa meningkatkan dan lain sebagainya. Itu kalian bisa gunakan data-data lampau dan data-data saat ini ya, dengan catatan bahwa data-data lampau yang kalian gunakan itu datanya masih bisa digunakan, karena kalau misalnya datanya korup ya atau datanya rusak itu tidak bisa digunakan ya. Makanya kenapa dibilang korupsi itu kan berarti merusak ya. Nah karena kalau datanya korup atau datanya rusak itu tidak bisa digunakan data tersebut ya kan. Nah yang berikutnya adalah Landsat 7 sama ya Landsat 5 ya. Landsat 5, Landsat 7 itu adalah Landsat periode lampau ya, tapi kalau misalnya datanya ada boleh digunakan ya. Terus Landsat 8 itu Landsat periode terbaru, bukan terbaru ya, Landsat periode setelah Landsat 7, dan Landsat periode yang sekarang itu namanya adalah Landsat 9 ya, Landsat 9 itu baru diluncurkan tahun 2000 berapa saya lupa, 2024 atau 2025 begitu ya. Nah yang terakhir ini adalah dia mengambil data Sentinel 2 ya. Sentinel 2 ini salah satu citra satelit dengan citra satelit aktif ya, jadi dia membawa sensor radar. Untuk resolusinya dia lebih baik ya dan Landsat sebenarnya, tetapi boleh kalian gunakan untuk kajian ini, tapi sebenarnya kegunaannya itu sama ya, kajiannya sama, cuman memang kalau kita menggunakan citra yang resolusinya lebih bagus ya secara spasial, berarti data yang kita gunakan itu juga lebih bagus ya. Nah ini yang saya namakan tadi sebagai pre-processing citra ya. Pre-processing citra itu berarti ada koreksi geometrik ya, ada koreksi radiometrik, ada koreksi atmosfer. Ini kamera yang saya lakukan ya, soalnya video yang saya lakukan karena kamera saya ini berada di bagian bawah ya, laptopnya di bagian bawah. Nah jadi inilah yang kita namakan sebagai kita namakan sebagai pre-processing citra satelit. Jadi kita melakukan koreksi geometrik, kita melakukan koreksi radiometrik, dan kita melakukan koreksi atmosferik ya. Koreksi radiometrik ini biasanya untuk alat-alat yang lama. Kalau dari data ini ya, kalau data ini berarti koreksi geometrik itu diperlukan oleh Landsat 5 dan Landsat 7 ya. Kenapa Landsat 8 tidak usah Ibu? Karena Landsat 8 ini sudah dikoreksi oleh NASA ya. Terus koreksi radiometrik itu adalah kita mengubah data yang sudah kita ambil ya, data scene dan citra di gambar, memang teknis ya, tapi saya pikir saya jelaskan untuk kalian ketahui saja. Jadi kalau misalkan sekiranya kalian membaca jurnal artikel ya yang mengintegrasikan antara data-data di dunia kalian ya, atau di bidang kalian dengan data spasial, itu kalian tidak kaget, oh ini yang pernah disampaikan oleh Ibu Resti misalkan, oh ternyata begini ya modelnya, oh ternyata begini ya prosesnya gitu ya. Itu sebagai kalian punya pengenalan, walaupun sebenarnya memang tidak tidak dipakai untuk kalian, tetapi
biasanya kita gunakan untuk misalnya kalau kita menghitung perekonomian ya, itu kita estimasinya itu dari sisi ini bisa. Nah, yang terakhir adalah koreksi atmosferik. Kita menghilangkan beberapa pengaruh-pengaruh atmosfer. Ini biasanya ada halaman website khusus ya, namanya 6SV. Itu bisa digunakan untuk koreksi atmosferik, atau kita bisa melakukan koreksi flash atau koreksi DOS ya, itu di software JS ya. Nah, itu teknisnya itu mungkin tidak saya jelaskan ya, karena kalian juga tidak bersentuhan langsung dengan ini ya. Nah, ini adalah persamaan yang saya sampaikan ya. Ini adalah persamaan untuk menghitung nilai indeks vegetasi ya. Ini dapat dari mana Ibu? Jadi ini adalah panjang gelombang ya. Panjang gelombang ini biasanya ada di kanal-kanal punyanya satelit-satelit ya. Jadi satelit itu misalkan satelit Landsat 8 itu dia punya 16 kanal ya. 2 kanal untuk thermal, dia punya 11 kanal ya, 11 kanal untuk tidak salah ingat. 2 kanal untuk thermal, sisanya itu adalah untuk spektral, termasuk diantaranya adalah NIR dan REM ya. Yang di persamaan. Nah, bagaimanakah persamaan ini kita bisa gunakan untuk processing ya? Nah, persamaan ini sebenarnya modelnya seperti kita menggunakan kalkulator ya. Kalau kita menggunakan kalkulator kan sebenarnya ada sesuatu masuk di sini. Nah, jadi kalau misalkan kita menggunakan kalkulator kan, kita tinggal menekan-menekannya tambah kurang kali ya. Nah, sama ini juga sama, kita menganggap software atau tools yang kita gunakan, terutama software atau tools GIS yaitu sebagai kalkulator. Ya, jadi nanti kita tambahkan, kita lakukan pengurangan, kita lakukan penjumlahan ya, pengurangan terhadap citra-citra atau band-band citra yang kita gunakan ya. Nah, nanti kita dapat klasifikasinya ya. Klasifikasinya itu merujuk ke siapa? Kalau yang ini dia klasifikasinya merujuk kepada Departemen Kehutanan tahun 2005 ya. Nanti kita dapat ada 3 jenis klasifikasi kerapatan. Ada lebat, sedang, dan jarang. Ya, jadi kalau nilai vegetasinya lebih besar sama dengan 0,43 dan nilai vegetasinya kurang dari sama dengan 1, dia masuk kategori lebat ya. Kalau nilai vegetasinya kurang lebih dari sama dengan 0,33, kurang dari 0,42 berarti sedang, dan kalau di bawah itu berarti adalah vegetasi jarang. Ya, berarti ini adalah kriteria klasifikasi kerapatan tajuk yang kita peroleh ya dari hasil melakukan pengolahan terhadap band citra Landsat 5, Landsat 7, Landsat 8 dengan menggunakan persamaan dari normalize vegetation index ya, atau indeks vegetasi dengan menggunakan persamaan yang ini. Ya, ini adalah jadi ketika kita melakukan processing ya, nah processing itulah yang nanti memperlihatkan klasifikasi kerapatan tajuk mangrove itu berapa lebatnya, sehingga kita bisa tahu ternyata daerah sini lebat, daerah sini sedang, daerah sini mangrove-nya adalah jarang. Nah, kalau misalkan ada yang tanya Ibu, kalau misalkan kita mau tahu kira-kira mana-mana saja yang lebat, sedang, jarang ya, nah kalian bisa ambil sampel ya. Jadi kalau saat kita processing data itu kita bisa menyebarkan titik-titik ya. Nah, nanti kalau misalkan mau validasi di lapangan, nah kita tinggal pakai GPS. Misalkan titik ini berada di koordinat X berapa, ya berapa. Kita ke lapangan lihat, benar tidak titik yang ini adalah mangrove dalam kategori area lebat, atau kerapatan tajuk mangrove-nya ini dalam kategori sedang, kerapatan tajuk mangrove-nya dalam kategori jarang. Oh, tapi ternyata benar, ya berarti kalian punya klasifikasinya itu, atau kalian punya prosesinya itu benar ya. Nah, ini spesifikasi ya, saya juga belum sempat untuk revisi ya. Saya juga belum sempat revisi klasifikasi atau spesifikasi dari Landsat 5 ini ya. Dari yang saya gunakan ya. Nah, tapi ini kurang lebihnya bisa untuk menjadi gambaran ya, bahwa misalnya kayak Landsat 5 ya, Landsat 5 itu dia kan adalah Landsat termometer. Landsat 5 itu kan dia gunakan ada
ada sekitar 7. Ini yang maksud saya, ini adalah bandnya atau kanalnya ya. Nah inilah yang nanti kita pakai untuk processing ya. Jadi misalkan kalau tadi di NVI kita menggunakan NIR kan, nah berarti ini ya, NIR misalkan kita menggunakan band 4 atau band 5 ya, nanti baru kita bagi dengan band mana yang warna merah. Visible ini bisa adalah band tampak merah, biru, red, green, blue yang merah, biru, hijau ya. Nah itu nanti kita lihat band 1 ini apa, merah kah, biru kah, hijau kah. Nah, nanti baru kita tambah kurangkan di prosesingnya di software satelit ya. Nah, jadi langsung pertama itu tujuan utamanya untuk pemetaan monitoring tutupan lahan ya. Nah, ini adalah spesifikasi dalam 7 ya. 7 itu ini yang saya sampaikan ya, bahwa ketika kita menggunakan kanal atau band, misalkan kita menggunakan Landsat 7 band 1 ya, panjang gelombangnya segini, resolusi spasialnya 30 meter. Berarti biasanya band 1 itu digunakan untuk apa? Oh, band 1 itu digunakan untuk kajian yang ini, pemetaan batimetri perairan dangkal ya. Jadi kalau misalnya kalian mau melihat pada perairan, pemetaan batimetri perairan dangkal, berarti untuk Landsat 7 kalian menggunakan band 1. Untuk Landsat 8 bagaimana Ibu? Untuk Landsat 8 kalian lihat panjang gelombangnya. Karena kalau panjang gelombangnya mirip, berarti kajiannya juga mirip ya. Jangan kalian hafal Landsat 7 band 1 terus kalian alokasikan lawan band 1 juga, belum tentu ya. Belum tentu sama ya. Jadi karena harus kita lihat dari panjang gelombangnya. Kalau misalnya kita mau menggunakan kanal atau band dengan tujuan atau kajian yang sama ya. Nah kalau band yang kedua bagaimana? Misalkan hijau ini berfungsi untuk pantulan vegetasi. Kalau yang merah ini berfungsi untuk absorpsi klorofil. Nah berarti band merah ini berarti kita bisa pakai di perairan ini ya. Kita bisa hitung nih pakai band merah ini untuk apa? Untuk melihat kira-kira potensi klorofil di mana, sehingga kita bisa petakan zonasi penangkapan ikan. Kita bisa petakan area terumbu karang ya. Kita bisa petakan di mana potensi ekosistem perairan yang unggul gitu ya, dari sisi produsen primer klorofilnya, yaitu menggunakan band merah. Dan band-band yang lain, kalau inframerah dekat berarti terkait dengan vegetasi ya dan batang garis pantai. Kalau untuk inframerah termal ya berarti terkait dengan hubungan termal atau panas atau suhu ya. Dan yang ke-8 ini adalah kanal 8 adalah kanal pankromatik ya. Ini biasanya kalian bisa gunakan kalau misalnya kalian butuh identifikasi objek yang lebih detail, karena biasanya band-band pankromatik ini bentuknya adalah hitam putih ya. Kalau yang ini kita bisa melakukan pewarnaan. Nah ini adalah Landsat 8 oli ya, yang masih beredar sampai saat ini dan masih saya gunakan ya. Nah ini adalah panjang band atau kanalnya ada 11. Tadi saya bilang bahwa ada 2 suhukan, ini adalah 2 band 10 dan 11. Ini adalah untuk thermal infrared ya, sedangkan yang lain itu bisa digunakan untuk kajian yang lain. Jadi kalau di band 8 kita gunakan band 4 dan 5 ya. Kita gunakan band 4 dan 5 untuk apa? Untuk melihat vegetasi ya, band red dan band near ya, untuk melihat vegetasi dari suatu wilayah, baik itu daratan maupun wilayah lautan ya. Nah ini adalah hasil ya yang orang itu bikin ya, bukan saya buat ya, saya tidak membuat ini, jadi orang tersebut buat. Nah nanti mungkin kedepannya kalau saya melakukan pemetaan mangrove berarti saya akan sampaikan ya, tapi sejauh ini saya belum sampai ke pemetaan wilayah pesisir ya, karena biasanya kita harus menggunakan pengambilan sampel dan sebagainya. Jadi saya harus berfokus pada pemetaan di wilayah darat ya. Nah ini adalah hasil ya pemetaan untuk mangrove ya. Mangrove jadi bisa dilihat, dia melihat studi temporalnya ya sampai tahun 2019 ya. Nah yang berikutnya adalah pemanfaatan penginderaan jauh ya dan SIG untuk pembangunan sektor kelautan ya, terkait dengan pertahanan keamanan ya. Nah kalau pertahanan keamanan ya, berarti ini saya lewat ya. Ini hilang. Saya punya file yang satu hilang. Nah jadi misalkan kalau pertahanan keamanan berarti kalian bisa misalkan ya, kalau pertahanan keamanan karena di sini Pak tidak tahu di mana saya hilang. Nah kalau pertahanan keamanan misalkan
kita menggunakan satelit untuk melihat berapa banyak kapal yang masuk di perairan, ya, di wilayah perairan kita misalkan. Nah itu kita bisa tangkap dari mana? Karena ada satelit yang beredar di malam hari ya, atau berorbit atau berputar di malam hari. Nah dari data tersebutlah kita bisa memotret ya, memotret kira-kira jumlah kapal yang keluar masuk itu selama malam hari itu berapa banyak ya. Terlihat dari mana? Kalau terlihat dari biasanya kan kapal itu kan dia menggunakan lampu ya. Jadi potretan tersebut kan nanti memancar, misalkan ada gambaran lampu atau kapal-kapal yang nyalakan lampu tuh ya banyak. Nah itu kita bisa lihat berapa banyak kapal yang masuk ya. Terus kita bisa cross check atau kita bisa validasi dengan data dari misalkan data dari imigrasi atau data dari pelabuhan ya. Nah itu juga bisa menjadi salah satu cara ya kita untuk melakukan atau mengantisipasi ya terkait dengan hal-hal yang tidak diinginkan ya terkait dengan pertahanan keamanan. Nah, yang saya tulis terkait dengan saja. Nah, yang berikutnya adalah terkait dengan pengukuran suhu permukaan laut ya. Nah, pengukuran suhu permukaan laut ini biasanya kita juga menggunakan aplikasi pengetahuan jauh ya. Kenapa demikian? Karena SPL ini dia merupakan salah satu parameter geofisika ya yang diperlukan untuk berbagai aplikasi ya seperti klimatologi, perubahan suhu laut ya, atmosfer, prediksi cuaca, pertukaran gas ya, studi polusi perikanan dan sebagainya. Nah, kita bisa melakukan pengukuran secara langsung kalau suhu permukaan laut dengan cara kita menggunakan termometer biasanya ya. Nah, tetapi kita juga bisa mengekstraksi atau mengambil data-data tersebut dari data satelit pengiriman jauh ya. Jadi misalkan yang saya sebutkan kalau misalkan kita punya luas areanya besar ya, berarti kita bisa menggunakan satelit-satelit dengan spesifikasi resolusi spasial rendah ya. Dalam artian bahwa dia bisa memetakan suatu wilayah dengan cakupan area yang cukup luas ya. Jadi misalkan kalian mau buat pengukuran terkait dengan suhu permukaan laut untuk wilayah Pulau Ambon ya misalkan, atau Provinsi Maluku lah ya. Provinsi Maluku itu kan cukup luas ya. Nah berarti kalian bisa menggunakan data Citra Modis misalkan ya. Modis itu juga sama ya, kalian bisa download saja karena itu juga gratis ya. Nah nanti baru kita lihat oh ternyata setelah dilakukan processing ada daerah yang berwarna merah, ada daerah berwarna kuning, ada daerah berwarna hijau. Nah, berarti perbedaan warna tersebut menunjukkan tingkat dari suhu ya, suhu permukaan laut tadi ya. Nah, misalkan saya kasih contoh nih, misalkan di perairan Indonesia, ini adalah data Modis ya yang digunakan untuk melihat sebaran suhu permukaan laut di wilayah Indonesia ya. Jadi warna merah ini adalah suhu yang tinggi, dan warna biru adalah suhu yang rendah. Jadi di perairan Kalimantan, perairan Sulawesi itu dia termasuk dalam perairan dengan suhu permukaan laut yang tinggi. Sedangkan untuk perairan Pulau Jawa, Madura ini ya, Jawa Madura ini, nah itu adalah ini Madura ya, Madura juga termasuk tinggi ya. Nah perairan Jawa Nusa Tenggara ini ya, Bali mungkin ya, Nusa Tenggara dan Bali ini ya, ini adalah suhu-suhunya atau lebih dingin ya. Sedangkan yang sebelah sini ini adalah gambaran penggunaan Citra Modis juga untuk melihat konsentrasi klorofil. Jadi konsentrasi klorofil yang paling tinggi itu dia berada di kisaran sini ya. Ini sepertinya perairan Nusa Tenggara ya, karena ini adalah perairan Sulawesi ya. Nah itu kalau pemanfaatan dari data pengetahuan jauh ya. Nah ini kalau yang ini pemanfaatan untuk wisata bahari, kita bisa melakukan pemetaan ya terkait dengan parameter kecerahan, permukaan, kedalaman. Jadi kita bisa melihat dan memetakan kira-kira di mana rekomendasi untuk diving, di mana rekomendasi untuk snorkeling ya. Nah itu kita bisa menggunakan data pengetahuan jauh, terus kita memetakan, kita melakukan pengolahan, kita melakukan validasi, lalu kita pasang ya. Oh ternyata daerah sini adalah daerah yang bagus untuk melakukan snorkeling. Kenapa? Karena parameter yang kita gunakan, parameter kecerahan, permukaan, kedalaman memungkinkan atau memvalidkan atau hasil yang bagus ya. Misalkan untuk daerah ini adalah daerah yang cocok untuk snorkeling, diving dan lain sebagainya.
Nah, ini kalau untuk zonasi penangkapan ikan dan monitoring ekosistem pesisir laut ya, itu kita bisa menggunakan data penginderaan jauh ya, data penginderaan jauh. Kebetulan ini adalah salah satu penelitian saya yang saya sampaikan pada sore hari ini, di mana saya membuat pemodelan algoritma ya. Jadi saya membuat suatu persamaan ya untuk digunakan untuk menghitung estimasi konsentrasi klorofil A di perairan ya. Nah, lokasi perairan saya itu adalah lokasi perairan di Pulau Madura ya, salah satu pulau di mana pulau tempat penelitian saya itu adalah salah satu pulau yang diisukan atau yang sempat happening sebagai salah satu pulau dengan oksigen tertinggi di dunia ya. Nama pulaunya itu adalah Pulau Giliang ya. Kebetulan itu adalah salah satu tempat saya pernah melakukan penelitian di sana terkait dengan estimasi konsentrasi klorofil A ya, di mana saya melakukan proses pemodelan algoritma atau saya membuat persamaan ya yang bisa digunakan untuk menghitung estimasi konsentrasi tadi ya. Nah, kebetulan saya menggunakan data observasi lapangan dan juga data dari citra ya, dan selain digunakan adalah data citra Landsat ya. Ini adalah metode adalah tahapan-tahapan ya, atau adalah jadi ini adalah tahapan-tahapan yang saya lakukan untuk memprosesing atau menghasilkan pemodelan tadi ya. Jadi ada data lapangan atau biasa kita sebut sebagai data in situ ya. Ini kalau ini adalah saya mengambil data sampel air laut ya, sampel air laut. Terus saya bawa ke laboratorium teknik lingkungan ya untuk melihat berapa banyak atau berapakah konsentrasi klorofil A dari hasil sampel air laut yang diperoleh ya. Nah, tentunya tentunya untuk sampel itu harus dibuat sedemikian rupa ya, sehingga dia tidak boleh tembus cahaya atau cahaya tidak boleh masuk ya, karena itu nanti mempengaruhi konsentrasi klorofil yang mau kita teliti. Nah, kebetulan waktu itu botol sampelnya itu kita menggunakan lakban hitam ya, warna hitam atau bisa juga dicat atau menggunakan atau kemarin itu kami menggunakan lakban hitam ya. Nah, ini adalah proses langkah-langkah yang awal yang dilakukan setelah mengakuisisi data. Berarti saya melakukan kalibrasi, koreksi, saya melakukan proses sampel air laut di laboratorium ya, melihat dia punya konsentrasi dan akhirnya membuat suatu pemodelan dan menghasilkan suatu peta estimasi konsentrasi klorofil ya. Nah, pemodelan algoritma yang saya buat itu bisa, misalkan kalau ada orang lain yang mau memanfaatkan atau misalkan ada orang lain yang mau menggunakannya di perairan yang lain, itu boleh ya, boleh menggunakan persamaan atau algoritma yang sudah dibangun ya. Jadi untuk melihat estimasi konsentrasi klorofil di suatu wilayah perairan ya. Nah, ini adalah perairan Giliang ya, salah satu pulau di mana konon katanya dia memiliki oksigen tertinggi di dunia ya. Itu bukan kata saya ya, tapi kalau kalian searching di Google, di internet, kalian bisa lihat ya apakah ucapan saya ini benar atau tidak ya, tapi digadang-gadang sebagai salah satu yang tertinggi ya. Nah, ini dari tahun 2013, 2014, dan 2015 ya. Jadi ini adalah pola atau peta estimasi konsentrasi klorofil A yang dihasilkan ya. Dihasilkan dari apa? Dihasilkan dari pola algoritma tadi ya, yang sudah dibangun. Nah, ini sumber datanya adalah data Landsat 8 dan juga data DMNAS ya, atau data Digital Elevation Model, data satelit ya. Nah, ini kenapa warnanya kita adalah data DMNAS ya. Ini adalah menunjukkan pulau ya. Sedangkan yang ini konsentrasi warna hijau berarti konsentrasinya cukup bagus ya, warna merah itu berarti konsentrasinya cukup bagus ya. Nah, itu adalah penelitian yang bisa saya bagikan kepada kalian, pengalaman ya, karena saya pernah meneliti di wilayah perairan, makanya saya mengajar terkait dengan perairan laut ya dan sebagainya. Nah, data teknik pengiran jauh ini juga bisa kita pakai, bisa kita gunakan ya untuk monitoring ekosistem pesisir dan laut ya. Nah, kalau yang ini biasanya prosesingnya di GIS ya. Nah, ini dia menggambarkan peta perubahan bentuk lahan mangrove ya,
perubahan tahun 1994 sampai 2020 dan 2022 sampai 2010 ya. Ini adalah model atau penggunaan pengiriman jauh dan yang diintegrasikan dengan sistem informasi geografis ya. Jadi itu toolsnya itu adalah SIG ya. Nah, bagaimanakah pemanfaatan teknologi pengiriman jauh pada kegiatan minyak dan gas bumi ya. Jadi aplikasi pengiriman jauh untuk minyak dan gas bumi ini bertujuan untuk melihat aplikasi geologi ya. Jadi pada tahun 1972 ya, atau pada tahun 1935 ya, ini kalian baca ya, pertama kali kita menggunakan teknologi pengiriman jauh untuk melihat atau untuk melakukan eksplorasi terkait dengan minyak dan gas ya, minyak dan gas. Nah, digunakan untuk apa? Digunakan untuk pemetaan geologi ya, pemetaan geologi. Nah, tahun 1972 dilakukan kajian interpretasi geologi dan menggunakan citra landscape ya di Rembang untuk mengidentifikasi terkait dengan ketinggian bumi, anti-elektron ya, dan zona kendeng. Itu biasanya terkait dengan pergeseran dari tektonik ya. Nah, tahapan dalam eksplorasi dan kegiatan migas ya, eksploitasi migas ya, di manakah posisi peran pengiriman jauh ya, atau di manakah peran atau posisi teknologi remote sensing ya. Nah, misalkan di sini, jadi di dalam proses kegiatan migas ya, ada yang namanya studi geologi regional, ada evaluasi geologi ya, ada area konsesi. Nah, peran pengiriman jauh itu dia berada di mana? Dia berada pada skala cekungan ya, total sedimen yang menghitung skala cekungannya, melihat total sedimennya, menghitung arah dan panjang struktur, serta membuat peta geologi regional ya. Nah, kita bisa melihat arah dan panjang struktur dari data-data pengiriman jauh. Misalkan kalian menggunakan data Sentinel bisa ya. Terus yang kedua, kita bisa melihat kondisi geologi, kita bisa memetakan terkait dengan pemukiman, kita bisa memetakan terkait dengan sungai, kota, jalan, dan lain sebagainya ya. Peran yang lainnya ya dalam model eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas ya, kita bisa melakukan interpretasi geologi ya, studi terkait dengan apa? Terkait dengan topografi tadi, kemiringan lereng dan lain sebagainya ya, geomorfologi dan lain sebagainya. Nah, terkait dengan vegetasi yang tadi saya sampaikan, bisa mangrove, bisa vegetasi hutan ya, vegetasi wilayah ya, dan sebagainya. Infrastruktur ya, penentuan jalur seismik ya, dan rona awal lingkungan. Jadi rona awal lingkungan itu bisa kita lihat dari foto citra ya. Jadi pada saat sebelum kita pergi, kita lihat dulu di sana tuh ada apa. Nah, itu kita bisa menangkap dari rona awal lingkungan menggunakan interpretasi citra satelit ya. Terus kita bisa menghitung kajian rembesan, apakah ada rembesan atau tidak. Terus kita bisa lihat dari infrastrukturnya, cut and fill-nya, tata guna lahannya. Jadi kalau misalkan kita mau melakukan eksplorasi terkait dengan minyak dan gas ya, terus kita harus melakukan pembebasan lahan misalkan, nah berarti kita bisa menghitung kira-kira tata guna lahan itu nanti menghasilkan ganti uangnya itu berapa ya. Terus kita bisa melakukan analisis lahan ya, terus analisis lahan dan perencanaan detail untuk apa? Untuk jalur pipa, jalur infrastruktur ya, jalur topografi, jalur kabel ya, dan lain sebagainya. Itu semua kita gunakan atau kita bisa manfaatkan teknologi penginderaan jauh atau teknologi remote sensing. Termasuk dalamnya adalah monitoring terkait dengan deformasi ya. Monitoring terkait dengan informasi itu adalah monitoring terkait dengan pergeseran atau pergerakan ya. Nah, ini contoh interpretasi, ini kalian baca, ini adalah ini kalian baca, ini adalah tahapan ya, tahapan untuk melakukan processing data. Yang ini adalah penajaman ya. Kita bisa melakukan komposit, kita bisa melakukan simple component analysis. Ini memang lebih secara teknis ya, atau kita bisa melakukan band ratio. Band ratio itu yang tadi ya, yang misalkan near plus red, near minus red ya, itu namanya band ratio ya. Nah, itu nanti kalian baca saja. Nah, ini saya mau kasih tahu bahwa contoh-contoh interpretasi geologi dari berbagai citra pengiriman jauh. Misalkan yang ini ya, yang ini adalah Landsat TM 123 ya. Landsat TM 123 ini adalah maksudnya adalah Landsat dengan image color pewarna anormal ya. Jadi kalau pada saat kita melakukan downloadan data citra ya, kita tidak menghasilkan warna-warni seperti ini ya. Kita tidak menghasilkan warna ini juga. Biasanya data citra yang kita hasilkan itu adalah warnanya hitam ya.
kalaupun ada warna putih itu berarti ya mungkin itu adalah awan atau apa gitu ya. Nah biasanya itu dominannya tuh biasanya itu hitam. Nah nanti baru kita melakukan komposit ya atau pewarnaan. Misalkan kita di sini, kalau di sini kita gunakan band 1, band 2 dan band 3 ya untuk menghasilkan warna ini. Ini adalah warna normal. Nah, setelah itu kita melakukan digitasi atau kita melakukan penggambaran ulang. Kalau kalian belajar geologi fisik, ada proses pemetaannya. Kalau kita tidak punya data geologinya, kita bisa melakukan atau mendigitasi dari peta-peta geologi yang sudah ada, atau kita bisa melakukan pendigitasian dari data-data satelit atau dari data-data foto udara. Ya, nah ini adalah peta geologinya. Ini adalah keterangannya di mana alluvium, di mana yang alluvium di mana yang tuff ya, di mana yang piroklastik dan lain sebagainya. Nah, kalau yang ini adalah citra thermal mapper band ratio 5 dan 7 atau band ratio yang menggunakan kanal 5 dan kanal 7. Jadi dari sini kita bisa menginterpretasikan bahwa yang warna merah ini adalah area yang kaya akan alunite dan clay ya, atau area yang kaya akan alunite dan lempung ya. Sedangkan yang ini adalah band ratio 31 di mana kita bisa menginterpretasikan bahwa area berwarna merah itu dia berkorelasi terhadap batuan alterasi ya. Nah, biasanya kita juga kalau misalkan batuan-batuan tersebut dia alterasi, berarti kita bisa mengidentifikasi sebagai potensi geotermal ya, atau panas bumi ya. Nah, ini adalah processing citra ya yang nanti menghasilkan warna-warna ini setelah kita melakukan processing yang dari tadi tuh, yang dari pertama sampai paling akhir ya. Sedangkan yang ini adalah citra hyperspektral. Hyperspektral itu maksudnya adalah citra dengan jumlah warna yang begitu banyak, makanya dibilang sebagai hyperspektral ya. Nah, jadi dari sini kita bisa tahu bahwa yang biru ini kayak akan ilet ya, hijau ini alunite, merah ini kaolinite ya, kuning itu kaolinite plus alunite, dan hijau itu adalah kaolinite plus elite ya. Nah, ini adalah dia sudah bisa membaginya berdasarkan beberapa spesimen ya, beberapa bagian. Nah, dari sini ya, ini adalah pemetaan geologi atau pemetaan mineralisasi ya di Nevada ya. Itu saya ambil dari Sabin 1999. Nah, ini lain lagi. Ini adalah komposit warna, penggabungan warna menggunakan PCA ya, Landsat TM ya, RGB red green blue, dan ini adalah komposit warna menggunakan Cuthbert ya. Jadi di sini ada perbandingan. Landsat ini adalah perbandingan untuk Landsat, ini adalah perbandingan untuk Cuthbert. Perlu kalian ketahui bahwa kalau misalkan kita mau melakukan observasi ya terhadap mineralisasi misalkan ya, atau keterlambatan mineral batuan yang mengandung minyak dan gas misalkan ya, nah itu kita baiknya menggunakan citra-citra yang memiliki resolusi spektral yang mumpuni ya. Jadi kalau misalkan kayak gini, kenapa ini beda? Ya kenapa ini lebih bagus daripada ini? Karena citra Landsat ini dia punya spektral kan banyak tuh. Tadi kalau tidak salah ada 8 spektral ya. Nah, sedangkan yang Cuthbert ini kalau saya tidak salah hanya ada beberapa saja, kurang dari 8 ya. Sehingga kalau kita melakukan pemetaan yang paling bagus itu adalah pemetaan menggunakan citra-citra dengan spektral yang lebih banyak ya, salah satunya misalkan dengan Landsat ya. Nah, ini adalah peta geologi hasil klasifikasi dengan metode SAM ya, Spectral Angel Mapper dari Landsat Thermal Mapper. Sedangkan ini adalah peta geologi hasil klasifikasi dengan metode yang sama tetapi dengan menggunakan citra yang berbeda, yaitu citra Cuthbert. Citra Cuthbert dengan citra Landsat ini dia berbeda ya. Kalau citra Landsat resolusi spasialnya itu rendah, kalau Cuthbert itu resolusi spasialnya itu tinggi. Sedangkan Landsat itu resolusi spektralnya itu lebih tinggi daripada Cuthbert ya. Sehingga kalau misalnya kita hanya untuk membuat pola penataan ruang, lebih cocok kita menggunakan Cuthbert ya. Tetapi kalau misalnya kita mau melakukan klasifikasi peta geologi, mineralisasi, lebih pas kalau kita menggunakan Landsat ya, karena dia punya penghasilan atau menghasilkan peta geologi yang lebih baik ya. Itu karena penyebabnya apa? Penyebab itu dari resolusi spektralnya ya. Kalau kalian cuma mau membuat pola penataan ruang saja, ya resolusi spektral
kalian tidak membutuhkan resolusi spektral, tapi kalian menggunakan resolusi spasial. Jadi seberapa seberapa besar objek ya di permukaan bumi yang bisa ditangkap oleh satelit. Nah, ini adalah algoritma atau persamaan yang bisa kalian gunakan kalau misalnya kalian mau buat terkait dengan pemetaan geologi ya dan mineral pada aster. Jadi ini khusus persamaan ini digunakan untuk citra aster. Jadi kalau misalkan kita mau mencari terkait dengan karbonat ya, di manakah potensi karbonat, di manakah potensi clay, di manakah ada batuan alterasi. Nah, kalian bisa menggunakan persamaan yang ini. Tetapi persamaan ini hanya digunakan untuk citra aster saja ya. Nah, terus Ibu kalau misalnya kita mau menggunakan persamaan ini untuk citra yang lain, apakah boleh? Boleh, tetapi kalian harus perhatikan bahwa panjang gelombangnya ya, karena penamaan B13 di aster ya belum tentu sama dengan penamaan B13 di Landsat. Karena Landsat tidak punya band sampai 13 ya. Landsat 8 hanya punya band sampai 11 saja. Nah, otomatis kan berbeda tuh bandnya. Nah, kalian lihat panjang gelombangnya. Kalau band 13 di aster panjang gelombangnya mirip dengan salah satu band yang ada di Landsat, nah berarti kalian bisa menggunakan itu ya, dengan asumsi bahwa untuk menghitung karbonat dari citra tersebut kita menggunakan panjang gelombang. Misalkan di aster misalkan ini adalah merah, misalkan ya band 13 misalkan merah. Terus band 14 misalkan biru. Nah, berarti kalian cari di Landsat itu berarti Landsat band merah itu berapa? Misalkan Landsat misalkan band merah itu 4. Terus misalkan di Landsat band biru itu misalkan 5. Nah, berarti di sini untuk Landsat band B5 dibagi dengan B4. Ya, begitu ya. Nah, itu jadi perbedaannya di situ ya. Jadi kita boleh menggunakan persamaan apapun, tetapi yang kita hafal itu atau yang kita tahu itu adalah nama kanalnya ya, bukan B1, B2, B3, B4, B5, B8, B100 jangan, tidak, tetapi nama kanalnya. Misalkan B1 itu apa? Biru, berarti biru dibagi dengan merah ya, menghasilkan misalkan batuan karbonat ya. Oh, hijau dibagi dengan merah misalkan menghasilkan batuan lempung. Nah, itu berarti bisa dipakai untuk satelit yang lain, tetapi harus perhatikan terkait dengan panjang gelombang ya. Ini dia punya persamaan, atau batuan silika juga boleh, terserah. Nah, kalau yang Landsat, bagaimana pemetaan untuk mineralisasi di Landsat? Berarti kalian bisa menggunakan persamaan ini ya. Untuk Landsat bisa menggunakan SWIR 1 dibagi dengan SWIR 2. Nah, bedakan. Nah, SWIR ini langsung nama kanalnya ya. Kalau aster tadi dia hanya menggunakan inisial B1, B2, B3 ya. Nah, ini jadi normalized in the reference clay. Nah, bisa menggunakan SWIR 1 dikurangi SWIR 2. Untuk indeksasi mineral ferras atau besi ya, SWIR 1 dibagi dengan ya. Itu adalah persamaan-persamaan yang bisa kita gunakan atau yang bisa kalian gunakan untuk melakukan eksplorasi terkait dengan mineralisasi minyak dan gas, minyak dan gas ya. Nah, ini perkembangan pemanfaatan data pengiriman jauh ya, sudah banyak juga lakukan untuk untuk minyak dan gas ya. Misalkan di sini ada saya letakkan ya, deformasi lapangan migas ya. Terus ada monitoring enhanced oil recovery atau EOR ya. Ini juga monitoring ini menggunakan data pengiriman jauh ya, tumpahan minyak ya. Terus permasalahan sosial pada pengembangan migas ya. Dan ada banyak lagi ya, misalkan pemetaan awal target eksplorasi, perembesan alamiah ya terkait dengan migas, terus ada identifikasi potensi jebakan ya, analisis spektral vulkano ya, perincian jalur pipa, monitoring lingkungan akibat kegiatan migas, misalkan seperti tragedi lumpur Lapindo, lumpur Sidoarjo itu ya. Nah, ini semuanya, dan termasuk di dalamnya juga adalah terkait dengan pemanfaatan untuk monitoring enhanced oil recovery (EOR). Nah, itu semuanya bisa menggunakan teknologi penginderaan jauh ya, atau teknologi remote sensing. Nanti tinggal dilihat saja citra manakah yang cocok ya. Nah, ini tugas untuk kalian ke depan. Ini bukan teknik kimia ya, karena saya mengajar di beberapa prodi, jadi saya tidak edit lagi. Nah, ini tugas kalian untuk minggu depan. Silahkan kalian buat ringkasan atau rangkuman atau makalah penulisan terkait dengan spesifikasi dan aplikasi citra satelit ya, pengiriman jauh dan bidang teknik perminyakan atau kelautan ya. Nah, silahkan kalian cari beberapa satelit atau citra satelit yang kompatibel yang bisa kalian tambahkan. Nah, ini jangan dikirim ke email saya ya, tapi nanti dibuatkan, nanti Adinda ada Adinda sini?
Adinda. Hadir, Bu. Nah, Adinda nanti tolong buat link Google Drive ya. Link Google Drive untuk teman-teman masukkan tugas ke sana. Ya. Nanti di-share-kan ke saya link G-Drive-nya saja. Karena jangan dikirim ke saya punya email yang itu, karena email saya sudah full ya. Jadi nanti kalian semuanya nanti Adinda buatkan link G-Drive, kalian masukkan tugas kalian di link G-Drive itu. Ya nanti saya terima dari Adinda hanyalah linknya saja. Nah, ini adalah tugas minggu depan, bukan teknik kimia ya. Ini bukan bidang kimia atau bukan teknik kimia. Ingat bahwa ini bukan bidang kimia, bukan bidang teknik kimia, tetapi dalam bidang teknik perminyakan, kelautan dan perairan misalkan ya, terserah kalian mau. Nah, kalian ambil minimal spesifikasinya itu adalah 3 jenis hidrostotelin ya, aplikasinya bagaimana ya, terus dia punya daftar pustakanya itu adalah jurnal 5 tahun terakhir, berarti batasnya dari 2021. Kalian buat rangkuman makalah penulisan terkait dengan spesifikasinya, aplikasinya dalam misalkan dalam migas bagaimana itu ditulis ya. Ini dia punya aturannya ya. Tidak boleh keluar dari aturan ini karena biasanya saya buat aturan begini masih banyak juga yang salah ya. Nah, ini Pansensoma 12 pastinya 1,5. Silakan buat dalam bentuk PDF, sertakan nama dan NIM dan nanti upload di Google Drive yang dibuat oleh Adinda ya. Sampai sini ada yang mau tanya? Tidak ada? Ini di screenshot dulu tugasnya, saya khawatir saya lupa kirim materi ya. Sudah di screenshot, Ibu. Iya. Baik, terima kasih Adinda. Tidak ada yang mau bertanya? Kayaknya sama studio kan pada ada ujung-ujung begini lah. Tidak, Ibu. Ya sudah, tidak apa-apa ya. Kalau misalnya tidak ada yang mau bertanya, saya pikir cukup sampai di sini ya. Terima kasih, selamat beristirahat. Nanti kita ketemu di minggu depan. Nanti kita komunikasikan lagi terkait dengan waktunya ya, karena Rabu Kamis itu libur ya. Terima kasih, selamat sore semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Adinda nanti ya saya yang tidak hadir hari ini. Baik, Bu.